Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna Tresna dari kelas 2FA1. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil review jurnal yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai sediaan minyak aromaterapi. Judul jurnal yang saya review merupakan formulasi minyak pijat aromaterapi dari minyak atsiri, bunga sedap malam, Polyanthus tuberosa, dan minyak jeruk nipis, Citrus aurantifolia. Berikut merupakan bahan alam yang digunakan. Yang pertama ada bahan alam bunga sedap malam atau Polyanthus tuberosa. Bunga sedap malam biasanya hanya digunakan sebagai bunga potong dan bahan baku pembuatan minyak atsiri. Sehingga perlu adanya inovasi penggunaan berbagai produk dengan berbagai kegunaan. Salah satunya untuk pembuatan minyak pijat aromaterapi. Yang kedua yaitu minyak jeruk nipis, Citrus aurantifolia. Minyak jeruk diperoleh dari mengekstrak kulit buah jeruk dengan sistem destilasi. Walaupun tanaman jeruk memiliki varietas cukup banyak, namun terdapat senyawa yang dapat digunakan sebagai minyak jeruk nipis, yaitu senyawa limonen. Selanjutnya yaitu khasiat dan kegunaan dari bahan alam yang digunakan. Yang pertama ada khasiat dari bunga sedap malam. Harum yang dihasilkan dari bunga sedap malam memang sangat baik untuk aromaterapi. Mencium bau harum bunga sedap malam asli atau parfum bisa menenangkan pikiran dan membantu melepaskan stres. Bau sedap malam sangat efektif, membuat kita menjadi rileks, membantu mengurangi rasa cemas dan gelisah. Bunga sedap malam mengandung eugenol yang bermanfaat sebagai antioksidan. Yang kedua yaitu ada khasiat dari minyak jeruk nipis. Minyak jeruk nipis memiliki manfaat untuk kesehatan sebagai aromaterapi. Aroma jeruk dapat menstabilkan sistem saraf, menimbulkan perasaan senang dan tenang, meningkatkan nafsu makan. Manfaat dari masing-masing komponen senyawa penyusun dari minyak jeruk nipis itu sendiri ada limonen, meredakan radang tenggorokan, linalol, linalil asetat, dan terpineol bersifat sebagai penenang atau sedatif. Kemudian ada citronella bersifat sebagai penenang dan pengusir nyamuk. Di sini ada bentuk sediaan yang dibuat yaitu minyak pijat aromaterapi. Untuk parameter mutu dari minyak pijat aromaterapi terdiri dari yang pertama ada parameter mutu uji tes pH, uji viskositas, massa jenis, indeks bias, dan uji hedonis. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang parameter mutu tersebut. Yang pertama ada tes pH. Tes pH ini dilakukan bertujuan untuk melihat secara keseluruhan nilai pH aromaterapi yang sedang dianalisis. Kisaran pH pada kulit manusia yaitu 4,67 hingga pH 6. Kulit manusia cenderung bersifat basa, dengan nilai keasaman sediaan minyak pijat aromaterapi yang diperoleh yaitu sekitar 4,5 hingga pH 6,5. Jika pH minyak pijat berada dalam kisaran tersebut, maka minyak pijat aromaterapi aman digunakan pada kulit manusia. Yang kedua yaitu ada uji viskositas. Pengujian viskositas ini bertujuan untuk melihat perubahan komposisi minyak atsiri yang ditambahkan apakah dapat mempengaruhi viskositas minyak pijat aromaterapi atau tidak. Peningkatan nilai viskositas dipengaruhi oleh densitasnya, di mana besarnya viskositas berbanding lurus dengan densitas fluida. Kemudian ada pengujian massa jenis. Pengujian massa jenis ini bertujuan untuk melihat perubahan komposisi minyak atsiri yang ditambahkan apakah berpengaruh terhadap berat jenis minyak pijat aromaterapi. Perbedaan berat jenis dipengaruhi oleh komposisi asam lemak dan kemurnian bahan baku. Kemudian ada pengujian indeks bias. Indeks bias dalam minyak dapat menunjukkan kemampuan minyak dalam membelokkan cahaya yang dilewati, sehingga mendekati atau menjauh dari garis normal. Pengujian indeks bias dilakukan dengan menggunakan alat refraktometer F.
Kemudian ada uji hedonis. Pengujian tes hedonik meliputi penampilan keseluruhan dari minyak pijat, termasuk aroma, warna, dan ketebalan yang dihasilkan oleh minyak pijat. Tes ini dilakukan dengan menggunakan responden. Berikut merupakan referensi jurnal yang saya gunakan untuk mereview. Di sini saya cantumkan linknya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.